Belajar itu bisa dimanapun, belajar itu bisa lewat apapun, dan belajar itu pasti sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu listrik dinamis. Pada materi sebelumnya, Sobat Juara sudah mempelajari tentang listrik statis, yaitu listrik di mana muatannya diam. Sementara listrik dinamis merupakan listrik di mana muatannya mengalir. Sebagaimana arti kata dinamis itu sendiri, yaitu bergerak. Jadi, listrik dinamis adalah listrik dengan muatan yang mengalir. Penerangan listrik di rumah, penggunaan setrika listrik, radio, televisi, dan handphone, serta pemanfaatan pada lampu lalu lintas merupakan pemanfaatan atau penerapan dari listrik dinamis. Karena adanya sifat dari listrik dinamis di mana muatannya mengalir dalam suatu sistem rangkaian listrik yang membuat peralatan-peralatan yang disebutkan tadi bisa bekerja dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi Sobat Juara, listrik dinamis sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Sebagian besar dari kita, malahan mungkin semuanya, bergantung pada peralatan listrik untuk membuat hidup kita lebih aman, lebih sehat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Sobat Juara, ada 3 besaran dasar yang akan kita pelajari pada listrik dinamis. Yang pertama, kuat arus listrik. Yang kedua, beda potensial atau tegangan listrik. Yang ketiga, hambatan listrik. Baik sobat, kita akan bahas besaran yang pertama, yaitu kuat arus listrik. Sebelum kita membahas tentang kuat arus listrik, kita harus tahu dulu tentang konsep arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah muatan yang mengalir dari suatu titik ke titik yang lain dikarenakan adanya beda potensial. Adanya beda potensial dikarenakan adanya perbedaan muatan listrik pada suatu sumber listrik. Sobat Juara bisa perhatikan baterai. Pada baterai ada kutub positif dan ada kutub negatif. Artinya ada kutub yang mengandung muatan negatif dan ada kutub yang mengandung muatan positif. Adapun arah aliran arus listrik berbeda dengan arah aliran elektron sebagaimana yang sobat pelajari pada listrik statis. Arah elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, sementara arus listrik mengalir dari arah kutub positif menuju kutub negatif. Adapun syarat adanya aliran arus listrik ada 2. Yang pertama, rangkaian listriknya harus rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu seperti apa? Rangkaian tertutup itu bisa kita perhatikan saklar listrik yang ada di dinding rumah Sobat Juara. Rangkaian tertutup di mana posisi saklar sedang on. Itulah yang disebut dengan rangkaian tertutup. Jadi, salah satu syarat dari adanya aliran arus listrik, rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Artinya rangkaiannya tidak putus
atau kalau kita perhatikan saklar, rangkaiannya tidak pada posisi off. Syarat yang kedua, adanya aliran arus listrik adalah adanya beda potensial atau sumber tegangan. Sumber tegangan atau beda potensial seperti baterai kalau pada handphone sobat. Baterai sebagai sumber arus listrik pada handphone, sehingga handphone bisa dimanfaatkan, bisa diaktifkan, dan bisa digunakan dengan baik. Selain baterai pada handphone, ada juga aki pada motor atau pada mobil papa dan mama sobat juara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besar muatan yang mengalir dalam satuan detik. Dalam bentuk matematika, pengertian ini dapat kita rumuskan dengan I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb atau simbolnya C. T adalah waktu, satuannya sekon. Mari kita bahas contoh soal berikut. Dalam suatu rangkaian listrik mengalir muatan sebesar 900 coulomb selama 10 menit. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut adalah. Baik sobat, mari kita bahas. Dari soal kita dapat ketahui bahwa yang diketahui adalah Q dan T. Q sama dengan 900 C. T sama dengan 10 menit. Ingat, tadi kita sudah bahas satuan waktu yang digunakan haruslah detik, sehingga menit harus kita kalibrasi ke dalam detik. 10 menit sama dengan 600 detik atau 600 sekon. Dan yang ditanya di soal adalah I atau kuat arus. Jawabannya I sama dengan Q per T. I sama dengan 900 coulomb per 600 sekon. I sama dengan 1,5 ampere. Itulah pembahasan kita tentang konsep arus listrik dan besar kuat arus listrik. Baik sobat, kita lanjut pada pembahasan besaran kedua pada listrik dinamis, yaitu beda potensial atau tegangan listrik. Tahukah sobat bagaimana handphone bisa menyala? Hal tersebut terjadi karena adanya arus listrik dari baterai handphone. Baterai handphone merupakan sebuah sumber energi listrik yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sumber energi listrik itulah yang kemudian disebut dengan beda potensial atau sumber tegangan listrik. Ada beberapa alat yang bisa menghasilkan tegangan listrik atau beda potensial, yaitu yang pertama baterai seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, dinamo sepeda mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketiga, aki motor atau aki mobil yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ada lagi yang keempat, elemen volta. Yang kelima, generator. Dan yang keenam, sel surya. Itulah beberapa dari sumber listrik yang menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik. Secara matematis,
pengertian beda potensial listrik atau tegangan listrik adalah banyaknya energi yang dipakai untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Dalam bentuk rumus dapat kita tulis V sama dengan W per Q. V sama dengan W per Q, di mana V sama dengan beda potensial listrik atau tegangan listrik, satuannya volt. W sama dengan besarnya energi untuk memindahkan muatan listrik, satuannya joule. Q sama dengan muatan listrik, satuannya coulomb. Mari kita bahas contoh soal berikut. Sebuah kawat penghantar dihubungkan ke sebuah baterai. Untuk memindahkan muatan 4 coulomb dari potensial tinggi ke potensial rendah pada baterai diperlukan usaha sebesar 10 joule. Besar beda potensial pada baterai adalah. Baik sobat, mari kita bahas. Dari soal dapat kita ketahui Q sama dengan 4C atau 4 coulomb. W sama dengan 10 joule. Yang ditanya adalah V. Jawabannya V sama dengan W per Q. V sama dengan 10 joule per 4 coulomb. V sama dengan 2,5 volt. Jadi, beda potensial pada baterai tersebut adalah 2,5 volt. Nah, setelah kita membahas tentang kuat arus listrik, beda potensial atau tegangan listrik, besaran ketiga yang akan kita bahas adalah hambatan listrik. Sobat Juara, setiap penghantar listrik memberikan penahanan terhadap aliran arus listrik. Sebagaimana aliran arus sungai, ada hambatan atau penahannya. Secara matematis, hambatan listrik adalah sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen pada rangkaian listrik dengan arus listrik yang mengalir. Lebih dalam, kita akan bahas tentang hambatan listrik pada materi hukum Ohm pada video pembelajaran listrik dinamis bagian kedua. Baik sobat, sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang listrik dinamis. Tetap semangat untuk belajar dan jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN, Juara Zaman Now.